Bab 766. Hah? Elaine bertanya dengan heran, seorang bos besar meminta Anda untuk melihat Feng Shui? Charlie mengangguk dan berkata, aku akan pergi siang ini. Bagus. Elaine menjadi bersemangat dan berseru, cepat. Dapatkan lebih banyak uang, dan yang terbaik adalah menghasilkan semua uang untuk furnitur kita dalam satu langkah. Charlie berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Faktanya, Charlie sudah mengambil keputusan. Dia akan mengambil 2 juta dari kartunya, dan kemudian berkata bahwa dia membuatnya agar orang-orang menunjukkan Feng Shui, dan menggunakan uang itu untuk membeli furnitur. Dia juga tidak ingin istrinya tinggal di rumah bobrok ini sepanjang waktu, dan tinggal di sini, terpisah dari Elaine oleh dinding, dan berbagi kamar mandi, belum lagi betapa menyebalkannya dia. Jika mereka pindah ke villa, dia akan tinggal di lantai pertama bersama istri, dan membiarkan Elaine dan Jacob tinggal di lantai dasar, maka mereka bisa sering berhenti. Karena itu, dia hanya berpura-pura akan menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Padahal, dia sudah memikirkannya. Setelah makan malam dengan Pak Song, dia akan langsung pergi ke bank untuk mengajukan kartu baru, mentransfer 2 juta, dan kemudian menyerahkan uang itu kepada istrinya. Atau Yakub. Singkatnya, itu tidak boleh diserahkan kepada Elaine, seorang penjudi yang hilang. Jika tidak, dia kemungkinan akan mendapatkan uang dan segera pergi ke salon kecantikan untuk menagih saldo 200,000 untuk penggunaan wajah dan tubuh. Pukul 11, Warnia keluar dari komunitas itu. Dia dengan hormat menelepon Charlie dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah tiba dan memintanya untuk turun. Di pintu gerbang komunitas, Warnia turun dari mobil dengan hormat dan membukakan pintu untuknya. Setelah dia masuk ke dalam mobil, dia berkata kepadanya, Mr. Wade, kakek sudah pergi ke Classic Mansion untuk menunggumu sebelumnya. Ayo pergi ke sana juga. Baik. Charlie mengangguk dan tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu, karena datang ke sini untuk menjemputku. Warnia sedikit pemalu, dan berkata dengan wajah tersipu, inilah yang harus saya lakukan. Charlie tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Classic Mansion saat ini. Ditemani 2 pengawal, Song melangkah ke pintu. Dia mengundang Charlie makan malam hari ini. Dia tidak membawa keturunan keluarga Song. Selain laporan tersebut, dia membawa Warnia seorang diri. Ketika Tuan Orvel mendengar bahwa Tuan Song telah tiba, dia buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, Tuan Song, saya benar-benar minta maaf. Orang di bawah pengawasan kotak berlian barusan mengatur pengaturannya, tapi aku tidak bisa bertemu denganmu tepat waktu. Tuan Song tua memandang Tuan Orvel, tiba-tiba terkejut. Tuan Orvel di depannya sebenarnya jauh lebih muda dari yang dia lihat di pesta ulang tahun kemarin. Mungkinkah dia juga mendapat pil permajaan Tuan Wade? Memikirkan hal ini, Emerson tidak bisa menahan gemetar dan bertanya, Mr. Orvel, Anda mendapat kesempatan dari Tuan Wade? Tuan Orvel buru-buru mengangguk, dan saat mengulurkan tangan untuk membantu guru tua Song dengan hormat, dia berkata dengan suara rendah, Nyonya tua, biar ku beritahu, keluarga Wu mengirim seseorang ke rumah klasik tadi malam dan melukai lebih dari selusin petugas keamanan. Penjaga. Setelah hidup saya, Tuan Wade muncul tepat waktu untuk menyelamatkan saya dan memberi saya pil permajaan. Jika tidak, bahkan jika saya masih hidup sekarang, saya akan tetap menjadi orang mati. Emerson bertanya dengan heran, bagaimana situasinya? Mengapa saya tidak mendengarnya? Tuan Orvel menghela nafas. Setelah pesta ulang tahun kemarin siang, Tuan Wade mengatakan bahwa ayah mertuanya akan datang ke rumah klasik untuk mengadakan jamuan makan malam. Ayah dan anak Liu Ming tiba-tiba membunuh saya dengan 5 pengawal Ragnar dan hampir membunuh saya. Mereka juga ingin membunuh ayah mertua Tuan Wade. Sebenarnya, tujuan sebenarnya mereka adalah Tuan Wade. Apa? Tuan Song sama sekali tidak memperhatikan hal-hal ini kemarin. Dia tenggelam dalam efek kuat dari Rejuvenation Pill dan tidak bisa melepaskan dirinya. Dan orang lain di keluarga Song juga memiliki pemikiran mereka sendiri, seperti Warnia, yang bahagia. Namun, Tianming dan Honor khawatir, dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, Pastor Song mendengar bahwa Ragnar akan membunuh Tuan Wade. Dia sangat marah, dan berseru, sialan keluarga Wu. Karena itu, dia segera berkata kepada seorang pengawal di sebelahnya, bicaralah segera, jika keluarga Wu berani menyentuh rambut Tuan Wade, keluarga Song saya akan memiliki seluruh klan dan bertarung sampai akhir. Bab 767. Sebelum Charlie tiba di rumah klasik, pernyataan keluarga Song telah menyebar ke seluruh Aurous Hill,
dan kemudian menyebar ke seluruh kelas atas Bukit Auros. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Song, keluarga pertama di Auros Hill, akan secara terbuka menantang keluarga Wu, keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ketika Tianming dan Honor mendengar berita itu, mereka langsung meledak hampir di situ. Ada apa dengan Tien Song? Perjamuan ulang tahun kemarin, tak masalah jika Pak Song marah pada Ragnar. Setiap orang sedikit tidak bahagia secara pribadi, jadi mereka dapat membicarakannya nanti jika mereka menemukan kesempatan. Tetapi sekarang Tuan Tua secara terbuka menantang keluarga Wu, yang hampir setara dengan secara terbuka menyatakan putus sama sekali dengan keluarga Wu, dan bahkan mungkin menjadi musuh bebuyutan. Baik bapak maupun anak berpikir, apa penyebab dari perbuatan bapak tersebut? Bahkan jika mereka ingin menjilat Charlie, tidak perlu berpaling secara terbuka dengan keluarga Wu, bukan? Dalam hal ini, di masa depan, keluarga Wu mungkin akan melawan keluarga Song dimanapun. Tidak hanya itu, jika Tuan Tua melakukan ini, Warnia dan Roger kemungkinan kecil untuk bersama. Keluarga Wu juga sangat marah saat mendapat kabar tersebut. Awalnya, keluarga Wu sudah cukup untuk melompat-lompat. Tetapi sekarang Pastor Song tiba-tiba berkata bahwa dia akan bertarung sampai akhir dengan keluarga Song, yang membuat situasi keluarga Wu saat ini semakin tidak nyaman. Urusan keluarga Wu saat ini cukup besar untuk keluarga Wu, dan tiba-tiba mereka kehabisan keluarga Song untuk menyanyikan sebaliknya, yang secara alami membuat keluarga Wu lebih mudah tersinggung. Penatua Wu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Ragnar memerintahkan seluruh keluarga untuk tidak memberitahu ayah tentang pernyataan keluarga Song. Di saat yang sama, dia juga membuat keputusan untuk mengabaikan keluarga Song untuk sementara waktu dan tidak menanggapi pernyataan keluarga Song. Saat ini, keagungan keluarga Wu telah sangat menderita. Meskipun masih menjadi keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze, berita bahwa mereka menyinggung keluarga Wade di East Cliff telah menimbulkan masalah di kota. Sebelumnya, dunia luar tidak tahu siapa yang disinggung oleh keluarga Wu, hanya saja YouTube terus melakukan pembicaraan silang yang mempermalukan keluarga mereka di bagian atas beranda. Hari ini pada siang hari, setelah berita akuisisi YouTube keluarga Wade keluar, dunia luar segera memahami bahwa ternyata keluarga Wu telah menyinggung keluarga Wade. Keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wu berinisiatif untuk mengasingkan mereka saat ini, terutama karena keluarga Wade terlalu kuat, dan tidak ada yang mau terlalu dekat dengan keluarga Wu saat ini. Akibatnya, keluarga Wu tiba-tiba jatuh ke posisi pasif, dan bahkan karena banyak keluarga harus membuat garis yang jelas dengan mereka, keseluruhan kekuatan mereka juga terpengaruh. Saat ini, keluarga Wu tidak punya energi untuk melawan keluarga Song. Lagi pula, mereka masih memiliki musuh yang lebih besar, Charlie. Warnia pergi ke Classic Mansion, dan Orvel bergegas menyambutnya. Melihat Charlie tinggi dan tampan, Warnia cantik dan murah hati, Orvel tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya. Ini adalah penampilan gadis emas dan gadis berbakat. Dengan kecantikan dan pendidikan Misong, melihat seluruh negeri, mungkin tidak ada orang yang bisa dibandingkan. Tuan Orvel dengan hormat mengundang Charlie dan Warnia ke kotak berlian. Song tua dan kuat telah menunggu lama di sini. Melihat Charlie masuk, Emer Song buru-buru bangkit dan membungkuk, dan berkata kepada Charlie, Emer Wade, kamu di sini, tolong pindah ke kursi utama. Charlie tersenyum sedikit, Emer Song, kamu yang tertua, kamu harus duduk di kursi utama. Bagaimana Anda membuatnya? Old Song buru-buru berkata, Emer Wade adalah naga asli di mata Song, dan kursi utama secara alami adalah miliknya. Bab 768. Warnia juga buru-buru berkata ke samping, Tuan Wade, kakek selalu menghormatimu, jadi duduklah. Charlie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, jika ini masalahnya, maka lebih baik bagiku untuk bersikap hormat. Setelah itu, Charlie duduk di kursi utama. Saat ini, Orvel buru-buru berkata, Emer Wade, Tuan Song, Nona Song, kalian bertiga selamat makan malam, aku tidak akan terlalu mengganggumu. Bagaimanapun, Tuan Orvel dengan hati-hati meninggalkan kotak itu. Dengan tidak ada orang lain di dalam kotak, Emerson mengeluarkan kartu ban emas dari saku jas Tyloret-nya, mengangkat tangannya ke depan Charlie dengan hormat, dan berkata, Emer Wade, Anda memberi saya kesempatan kemarin, saya sangat berterima kasih. Jika Anda tidak ingin melaporkannya, saya menyiapkan kartu bank untuk Anda. Ada miliaran uang tunai di kartu ini. Ini adalah sedikit kepedulianku untukmu. Mohon diterima. Charlie melihat sekilas ke kartu bank dan berkata, Emerson, saya tidak kekurangan uang. Anda harus mengambil kembali kartu ini. Charlie mengatakan yang sebenarnya. Dia memiliki lebih dari 20 miliar uang tunai,
Tetapi sekarang dia tidak punya kesempatan untuk membelanjakannya. Emer Song bersikeras. Ya Emer Wade, saya tahu bahwa Anda tidak akan menjadi orang yang kekurangan uang. Tetapi terakhir kali Anda membeli ginseng ungu berusia 300 tahun dengan harga tertinggi 100 juta tunai. Di masa depan, jika ada bahan obat yang baik untuk dibeli, jika Anda sedikit gugup dan Anda melewatkan hal yang baik, Anda akan menyesal jika Anda mau, jadi terimalah uangnya. Dan Anda bisa bersiaplah untuk itu. Faktanya, Pastor Song memberi Charlie uang, dia sedikit egois. Dia tahu bahwa Charlie telah mengambil ginseng ungu terbaik untuk membuat pil permajaan, dan dia juga basah kuyup dalam cahaya surga. Jadi dia berpikir, beri Charlie lebih banyak uang, kalau Charlie dapat membeli lebih banyak di masa depan dengan bahan obat yang bagus dan memperbaiki obat-obatan yang lebih baik. Bukankah dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan mata Tuan Wade lagi? Jadi dia berdiri, berlutut dengan satu kaki, memegang kartu bank di tangannya, dan berkata, Emer Wade, Song memiliki sedikit perhatian, terimalah, kalau tidak aku akan terus berlutut. Charlie buru-buru membantunya berdiri, tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang, jika ini masalahnya, maka aku akan menerimanya. Ini sangat bagus. Tuan Song berdiri dengan gembira, dan berkata kepada Charlie, jika Tuan Wade membutuhkan uang di masa depan, atau jika ada tempat lain di mana keluarga Song dapat membantu, katakan saja, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu menyelesaikannya. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, Emer Lagu, kau sangat rendah hati. Di mana itu? Tuan Song berkata dengan sangat gembira. Song beruntung memiliki kesempatan berharga yang diberikan oleh Tuan Wade, dan tentu saja berharap saya dapat berbuat lebih banyak untuk Tuan Wade, dan membalas kebaikan di masa depan. Setelah itu, Tuan Song buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, sandi untuk kartu ini adalah ulang tahun Warnia, 951.201. Charlie memandang Warnia dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Warnia, ulang tahunmu tanggal 1 Desember? Warnia buru-buru berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya memang lahir pada tanggal 1 Desember. Charlie mengangguk dan berkata, jikalau begitu ini akan menjadi ulang tahunmu dalam waktu kurang dari sebulan. Iya. Warnia mengangguk dengan gugup, dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Wade, saya mungkin ingin mengadakan makan malam ulang tahun pada saat itu, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk menghadirinya? Setelah Warnia selesai berbicara, matanya terus menatap wajah Charlie, menantikan janji Charlie. Charlie berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, karena ini hari ulang tahunmu, maka secara alami aku akan datang untuk bergabung denganmu. Kamu bisa memberitahuku lokasinya. Warnia sangat gembira dan buru-buru membungkuk, terima kasih, Tuan Wade. Charlie berkata, Warnia, kau dan aku seumuran, jadi kita tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Warnia mengangguk ringan, dan dengan ringan berkata, oke, Tuan Wade, saya mengerti. Bab 769. Setelah makan malam, Charlie menolak permintaan Warnia untuk mengirimnya pulang, dan mengucapkan selamat tinggal padanya dan Emer Song di depan Classic Mansion, dan berjalan ke bank konstruksi dekat Classic Mansion. Ketika dia datang ke China Construction Bank, dia mentransfer 998 juta dari kartu yang diberikan Song kepadanya. Setelah uang itu ditransfer ke kartunya, dia hanya punya sisa 2 juta. Dengan kartu itu, dia kembali ke rumah. Di rumah, Jacob dan Elaine baru saja makan makanan yang dibawa pulang. Melihatnya kembali, Elaine buru-buru melangkah maju dan bertanya, Charlie, bagaimana hasilnya? Apakah kamu sudah menghasilkan uang? Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, saya membuat sedikit. Apa gunanya? Elaine berseru, keluarkan semua uangnya. Charlie langsung mengeluarkan kartu banknya dan berkata, ada 2 juta di kartu ini. 2 juta? Mata Elaine meluruskan. Dengan bersemangat, dia mengambil kartu itu dan berkata, kamu tidak berbohong padaku, kan? Benarkah ada 2 juta di kartu ini? Baik. Charlie berkata dengan ringan, saya telah memeriksa di ATM, dan ternyata memang 2 juta. Bagus. Elaine bersorak gembira. 2 juta. Bukankah dia akan menebus sejumlah besar uang yang hilang? Pikiran bisa pergi ke salon kecantikan bersama seorang teman, membuat janji dengan teman mahjong, dan bahkan tinggal di Thompson. Elaine sangat bersemangat. Dia mengambil kartu bank di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati sejenak. Baru kemudian dia pulih dan bertanya, apakah kartu ini memiliki kata sandi? Charlie mengangguk dan berkata,
Ada kata sandi. Kata sandinya adalah... Dia akan mengatakan apa kata sandinya, tapi Charlie tiba-tiba tersadar. Itu tidak benar. Bukankah Elaine kemarin mengatakan bahwa Jacob akan bertanggung jawab atas uang di masa depan? Mengapa dia masih memiliki wajah untuk menanyakan kata sandi? Memikirkan hal ini, Charlie buru-buru memalingkan wajahnya dan berkata kepada Jacob yang ada di sampingnya. Ayah, bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan menyimpan semua uang di rumah di masa depan? Yakub kembali sadar saat itu. Tiba-tiba, benar. Saya bertanggung jawab atas uang. Saya harus mengontrol 2 juta. Jadi dia buru-buru bangun, berjalan ke Elaine dalam 2 langkah, dan berkata, beri aku kartunya. Elaine tanpa sadar menyembunyikan kartu di belakangnya, memandang Jacob dengan hati-hati, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Jacob berkata dengan dingin, kamu baru saja mengatakan kemarin bahwa aku yang akan mengurus uang, jadi aku harus memiliki kartunya? Elaine tergagap dan berkata, saya tidak punya. Saya hanya ingin memastikan apakah kartu ini adalah yang dikatakan Charlie, ada 2 juta. Setelah itu, dia berkata lagi, sayang, jujur saja, kamu orang besar, susah mengatur uang dengan tertib. Atau Anda bisa lihat, biarkan saya mengurus uang dalam keluarga ini. Bagaimana dengan itu? Jacob tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk. Elaine, apa yang baru saja kamu katakan tadi malam? Kamu bahkan belum lewat 24 jam, jadi kamu tidak mengenali kata-katamu sendiri lagi? Elaine menjelaskan, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Jacob berkata dengan dingin, sudah kubilang, kamu tidak ingin mengontrol uang di masa depan. Jika Anda bersikeras untuk mengelola uang, maka kita berdua akan segera melalui prosedur perceraian. Elaine sedikit bingung sekaligus. Meskipun dia sangat menginginkan 2 juta ini, tetapi Charlie tidak memberitahu kata sandinya, tidak masuk akal untuk memegang kartu itu sendiri, dan dia tidak bisa mendapatkan uang itu. Jadi dia hanya bisa memberikan kartu itu kepada Jacob dengan marah, lalu menoleh dan menatap Charlie dengan kejam. Bab 770. Charlie hanya berpura-pura tidak melihat matanya, dan dengan cepat memalingkan wajahnya lagi, dan berkata kepada Yakub, ayah, uang ini akan digunakan untuk membeli furnitur dan peralatan rumah tangga. Beli secepatnya. Setelah membelinya, kita bisa masuk secepatnya. Oke. Jacob mengangguk, dengan hati-hati memasukkan kartu itu ke dalam sakunya, dan bertanya pada Charlie, menantu yang baik, apa kata sandi kartu ban itu? Charlie berkata, saya akan mempostingnya di WeChat nanti untuk Anda. Ini baik. Yakub buru-buru berkata, kalau begitu, saya akan pergi ke bank dulu. Anda akan mengirimkan saya kata sandi. Saya akan mentransfer uang ke kartu saya. Uang ini harus dialokasikan. Charlie mengangguk, dan berkata, kalau begitu kau pergi dulu, aku akan mengirimkannya nanti. Elaine sangat marah. Apa maksud Charlie? Di depan wajahnya sendiri, dia bahkan tidak ingin mengatakan kata sandinya. Apakah ini membela dirinya sendiri? Dasar brengsek. Charlie memang menjaganya. Elaine tidak memiliki etika apapun, dan dia mungkin telah mengambil uang itu secara diam-diam, jadi lebih baik berhati-hati. Yakub berpakaian dan keluar. Dia menerima kata sandi dari Charlie ketika dia hampir di bank. Setelah memasukkan kartu ke ATM, dia memeriksa kartu itu, dan memang ada 2 juta di kartu itu. Melihat angka saldo sebenarnya di ATM, Jacob sangat terkejut. Charlie benar-benar luar biasa. Jika dia keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dia akan mendapat 2 juta? Jika ini adalah bisnis seperti ini, bukankah dia ingin menghasilkan banyak uang? Karena heran, Jacob masuk ke rekening banknya dan mentransfer semua uang di kartu ini ke kartunya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa mobile banking dan menemukan bahwa uangnya telah datang, yang melegakan. Ketika dia berjalan kembali, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Charlie. Isi pesan WeChat adalah, ayah, ingatlah untuk mengubah kata sandi pembuka kunci ponsel, kata sandi mobile banking, dan kata sandi pembayaran, jika tidak maka akan mudah salah. Ini membuat Yakub semakin mengaguminya. Untungnya, menantu mengingatkannya dengan cepat, kalau tidak dia akan kembali seperti ini. Selama Elaine mengambil beberapa menit untuk mendapatkan ponselnya, dia pasti telah mengambil semua uang itu. Jadi dia tidak berani menunda, dan buru-buru mengubah semua kata sandi, dan menggantinya dengan kata sandi baru yang tidak bisa ditebak Elaine. Ketika Yakub kembali ke rumah, Elaine bergegas dan bertanya, bagaimana kabar suami?
Apakah benar-benar ada 2 juta di bank? Tentu saja. Jacob berkata dengan arogan, kapan menantu laki-laki saya berbohong kepada saya? Elaine buru-buru bertanya, 2 juta itu telah ditransfer ke kartu Anda? Ya. Jacob mengangguk, tidak ingin berbicara dengannya, dan bertanya, di mana Charlie? Dia keluar untuk membeli bahan makanan. Jacob menjerit dan berkata, aku harus menelepon gadisku dan berkata, besok pagi kita akan pergi ke toko furnitur untuk melihat furnitur. Elaine buru-buru bertanya, lalu, setelah membeli furnitur besok, bisakah kita pindah hari itu? Jacob berkata dengan kesal, jika kamu membeli begitu banyak furnitur, kamu tidak bisa menunggu seseorang mengirimkannya dan memasangnya? Ini akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Elaine tersenyum dan berkata, suamiku tahu banyak, aku tidak tahu pintu ini. Saya pikir saya bisa hidup pada hari yang sama Anda membelinya. Saat dia berkata, dia bergegas, mengusap Jacob dengan tubuhnya, dan berkata dengan lembut, suamiku, temanku dan yang lainnya memanggilku untuk pergi ke salon kecantikan untuk spa, mengatakan bahwa itu memiliki efek yang baik untuk mengencangkan tubuh dan mengangkat kulit. Tapi saya tidak punya uang di tangan saya. Mengapa Anda tidak mentransfer 7 atau 80 ribu kepada saya dulu? Tidak. Yakub dengan tegas menolak. Apa yang terjadi di rumah? Apakah kamu ingin pergi ke spa? Anda bukanlah orang yang membakar tas. Elaine berkata sedih. Suamiku, apakah aku juga bukan untukmu? Apakah Anda ingin saya menjadi wanita berwajah kuning? Jacob berkata dengan dingin, apa menurutmu kamu dulu lari ke salon kecantikan setiap hari? Itu bukan wanita berwajah kuning? Di mataku, kamu selalu menjadi wanita berwajah kuning. Ekspresi Elaine menjadi gelap, dan dia berseru, Jacob, apa maksudmu? Secara harfiah. Jacob mendengus dingin, dan berkata, jika kamu tidak puas dengan saya, kita akan bercerai, dan itu akan berakhir.